Halo. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan ibu-ibu sekalian atau besti-besti teman-teman. Saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adio. Kalau ada tadi yang saya tanya, tahu Voko dari mana, dari alumninya, pasti kenal sama saya karena saya selaku PJ dari Voko Indonesia dari tahun 2022 sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah, alumni-alumni kemarin panggilnya Mas Adiu, tapi kalau misalnya teman-teman sekarang mau manggil Bang, Mas, atau apapun boleh. Yang penting enak disebut begitu ya. Nah, pada malam hari ini saya akan menjadi moderator sebelum bertemu dengan dosen yang akan memberikan pengayaan atau memberikan arahan bagaimana caranya mudah mengerjakan soal UKOM sampai dinyatakan lulus. Dan alumni Voko itu jarang sekali yang lulusnya itu berkali-kali atau ujiannya berkali-kali. Tapi ujiannya satu kali langsung lulus. Harapannya terjadi sama teman-teman yang hadir malam ini. Nah, boleh panggil siapa aja ya, Bang, Mas, boleh. Nah, pada malam hari ini dosennya teman-teman udah tahu ya, ada Ibu Nurmaziah dari IKAT Tuban. Mungkin ada mahasiswa dari Bu Nur, Bu Zia atau biasa dipanggil Bu Zia. Ada nggak? Coba saya sapa dulu mahasiswanya Bu Zia. Ada nggak mahasiswanya Bu Zia hari ini yang hadir? Ketik di kolom chat boleh. Ketik di kolom chat boleh ya. Nah, sebelum melanjutkan pertemuan kita bareng Bu dosen, pertemuan di awal harus saya sosialisasikan dulu apa sih UKOM dan bagaimana sih sistemnya dan bagaimana sih cara lulusnya dan apa sih atau gimana sih cara hitung-hitungannya saya dinyatakan lulus. Kira-kira penasaran nggak? Berapa sih Kak? Berapa sih Mas nilai lulus UKOM itu? Berapa sih Mas syarat saya harus ngerjain soal UKOM dan saya dinyatakan lulus itu? Kira-kira penasaran nggak sama itu? Penasaran. Penasaran ya? Atau mungkin sudah tahu beberapa, tapi anggap aja kita semua di sini dari nol informasinya, supaya walaupun udah tahu, terus ditambah informasi lagi, oh ternyata benar. Jadi semakin yakin begitu ya. Izin saya share screen kan? Apakah sudah tampil di layar teman-teman sekalian? Sudah, Sudah, Bang. Bang. Ya. Sudah ya? Nih, dasarnya ini dulu, teman-teman. Dasarnya ini dulu yang harus diketahui. Oh iya, informasi sekali lagi untuk partisipan Zoom-nya malam ini hanya 300 ya. Besok malam baru ditambah 500 karena malam ini ternyata Zoom yang ready baru 300, yang 500-nya belum dibuka sama adminnya. Baik. Dasar supaya kita tahu dan paham langkah apa aja yang harus kita kerjakan agar kita bisa lulus uji kompetensi. Ini dulu dasarnya yang harus diketahui. Kalau ininya nggak tahu, percuma kita mau belajar mati-matian, belajar soal-soal kasus, percuma. Kalau ininya nggak tahu, kalau dasarnya nggak tahu. Jadi saya izin memberi informasi sedikit, bukan menggurui, tapi ini sharing aja. Ya, Ukom exit exam, kira-kira kalau saya tanya di kolom chat, udah ada yang tahu atau belum? Pasti ada yang tahu, ada juga yang enggak. Untuk membuktikan itu benar atau tidak, sekarang silakan ketik di kolom chat. Udah ada yang tahu belum? Ukom exit exam itu apa? Apa sih kok dosen-dosen saya di kampus nyebut Ukom exit exam? Kalau begini begitu, ada yang tahu nggak coba? Ketik di kolom Oh, chat. laptop ke rambut suarane to kudu nggawa nganu to wah jan cempret tok. Ayo silakan. Yang udah tahu ketik tahu, yang belum ketik belum, supaya setelah saya jelaskan dan nanti ketemu sama Bu Zia pada saat setelah saya menjelaskan, teman-teman jadi oh ternyata Ukom nggak serumit itu ya gitu. Kalau selama ini kan Ukom yang terdengar, aduh kalau nggak lulus saya nih nggak bisa nih dapat STR-nya nih gitu-gitu. Ayo silakan. Udah ada yang tahu? Belum? Baik, izin Mas Adiu jelaskan. Supaya nggak membayangkan sambil dibaca ya layar yang ada di teks yang ada di layar, silakan sambil dibaca sambil saya jelaskan. Baik. Jadi, hukum exit exam itu peraturan sistem regulasi yang sudah diterapkan per tahun 2021. Di antaranya banyak banget yang dijelaskan. Tapi Mas Adiu tampilin hanya 3 poin aja yang teksnya warna merah. Kenapa cuma 3 Mas? Kok nggak dikasih tahu semuanya? Takutnya malah terfokus sama masalahnya. Karena apa yang saya tampilkan ini adalah resiko jika tidak lulus UKOM exit exam. Coba perhatikan baik-baik.
Pertama nih, yang pertama, ini saya tampilin cuma 3. Jika tidak meraih predikat kompeten, maka dinyatakan tidak bisa mengikuti wisuda. Ini udah tahu kan, dosennya di kampus sudah memberikan informasi ini. Iya, benar ya? Coba ketik di kolom chat, benar atau enggak? Dosennya udah menyampaikan ini atau tidak? Ketik di kolom chatnya. Jika tidak kompeten, maka tidak bisa wisuda. Benar ya? Iya. Nah, oke, sip. Bagi teman-teman yang sekarang lanjut profesi, kenapa sih saya harus kuliah lagi? Kenapa sih saya nggak mau ambil kuliah lagi? Ya karena tahun 2026 nanti syarat untuk bisa membuka praktek mandiri atau PMB wajib banget STR-nya STR update. Bener nggak ibu-ibu? Yang lagi ambil profesi ini, bener nggak itu? Bener ya? Benar. Nah, Benar. buat yang mau kerja juga. Jadi yang punya STR D3 sekarang, nantinya wajib banget harus ambil profesi dulu supaya STR-nya STR seumur hidup. Kalau dulu D3 STR-nya nggak seumur hidup, harus diperbarui ya. Contohnya sekarang harus kuliah dulu, ambil profesi, baru bisa seumur hidup STR-nya dan tenang menjalankan profesinya sebagai kebidanan. Nah, yang kedua, tidak bisa mendapatkan STR ini udah saya singgung di awal. STR ini yang penting sebenarnya. Makanya ibu-ibu bidan sekarang yang mungkin di atas umur 40 ada. Yang hadir hari ini pasti ada. Karena alumni sebelumnya di Voko juga yang umur 40, 50, bahkan sampai ke 60 pun ada yang lanjut kuliah profesi. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau memang harus kita lewati. Nah, ini yang belum banyak orang tahu. Hanya 3 kali kesempatan dalam 1 tahunnya untuk bisa mengikuti uji kompetensi secara nasional. Contoh aja ya ibu-ibu ya, saya contohin aja supaya gampang. Contoh ibu-ibu akan ikut Hukum di tahun 2025 di bulan Januari. Ini biar gampang aja. Di bulan Januari seandainya Ukom. Amit-amit gagal. Jangan peserta yang di Zoom ini deh. Di Zoom ini saya yakin kompeten 1 kali ujian. Di luar Zoom ini. Ada peserta Ukom di luar Zoom ini yang Ukomnya Januari. Ternyata Januari dia gagal. Bisa diulang atau enggak? Bisa. Di bulan berikutnya. Karena periodenya 3 kali, 3 gelombang. Januari gagal, kita ulang di Februari. Februari gagal, kita ulang di bulan Maret. Mas, ada nggak yang ngulang-ngulang terus? Banyak. Yang ngulang-ngulang terus banyak. Dapat infonya dari mana, Mas? Peserta yang gagal uji kompetensi menghubungi tim kami, mengharapkan dapat pendampingan hingga dinyatakan kompeten. Ini real, ini bukan settingan, itu sering terjadi. Karena biar masuk akal deh. Ibu-ibu yang ngezoomnya pakai laptop kan HP-nya nggak dipakai. Searching kalau nggak percaya ibu-ibu. Tingkat kelulusan tiap tahunnya, jangan kelulusannya deh, kalau kelulusannya banyak. Yang tidak lulus aja deh. Yang tidak lulus itu juga banyak. 20.000 orang yang tidak lulus uji kompetensi. Jadi yang tadi anggapannya Januari gagal, bisa diulang, nggak apa-apa di Februari gagal, ulang ke bulan Maret. Tapi kalau 3 kali berturut-turut gagal uji kompetensi, nggak lulus uji kompetensi, saya tanya ke teman-teman, barangkali mendapatkan informasinya dari dosennya langsung. Kira-kira 3 kali berturut-turut gagal dalam 1 tahun tadi, dalam 1 periode tadi, bisa nggak ngulang uji kompetensi? Nah, beberapa saat lagi kita akan mulai sama dosen ya. Bu Nurmazianya sambil saya coba cek di peserta. Coba diketik di kolom chat yang tadi. Partisipannya sudah 300, berarti udah mentok ya. Jangan sampai bunda-bunda atau teman-teman sekalian keluar dari Zoom karena nggak bisa masuk lagi. Ayo, kira-kira bisa nggak diulang uji kompetensinya jika 3 kali berturut-turut gagal? Bisa diulang atau enggak? Pasti yang di rumah nih teman-teman D3 atau apa yang belum tahu sama sekali pasti, aduh nggak bisa ya mas, aduh takutnya nggak bisa ya. Bisa diulangnya di tahun depan, tapi logikanya gini, kita kuliah terakhir di tahun 2025. Jangan kita ya, di luar Zoom ini. Peserta di luar Zoom ini tahun 2025 itu harusnya sudah lulus,
harusnya sudah tenang. Tapi karena nggak lulus-lulus, ulang di tahun 2026. Berarti kalau ngulangnya di tahun depan, di tahun 2026, berarti kan UKOM-nya bareng ada tingkatnya. Bareng ada tingkatnya. Bagi yang mau mengulang-ulang uji kompetensi silakan. Tapi kebanyakan alumni kami atau alumni kampus di kampus masing-masing sangat-sangat menjauhi atau menghindari yang namanya gagal uji kompetensi. Nah, kalau bisa ibu-ibu, besti-besti, bunda-bundaku sekalian, kan baru kenal nih sama Mas Adiu, sama Foko Indonesia, kan baru kenal. Yang namanya kenyamanan, yang namanya kepercayaan biasanya terjalin di pandangan pertamanya, begitu ya. Atau hubungan baiknya itu dirasakan di pandangan pertamanya, pertemuan pertamanya. Mas Adi mewakili Foko Indonesia sekaligus tim yang bekerja, sekaligus dosen-dosen yang terlibat, minta izin kepada bunda-bunda semua. Kira-kira diperbolehkan nggak Foko Indonesia mendampingi semua yang hadir di dalam grup Foko Indonesia, mendampingi hingga bunda-bunda dinyatakan kompeten? Diperbolehkan tidak? Boleh nggak? Sangat diperbolehkan, Kak. Sangat diperbolehkan. Kak Sri Supeni, ini peserta lama nih. Waalaikumsalam Kak Sri Supeni. Boleh. Kak Sartika boleh. Boleh ya. Berarti bunda-bunda merestui ya. Tapi cuman dua aja yang bilang boleh, 3 orang. Yang lainnya bagaimana? Foko Indonesia boleh nggak Boleh. mendampingi teman-teman jika dinyatakan Boleh. kompeten? Boleh Boleh. banget, Kak. Boleh Boleh ya. sekali. Boleh, Boleh Mas. banget. Dan komitmen Mas Adiu dari tahun ke tahun selaku penanggung jawab program di Foko Indonesia, saya sendiri penanggung jawabnya. Saya menjamin Foko Indonesia mendampingi teman-teman hingga dinyatakan kompeten. Kalau belum kompeten, jangan keluar dari grup. Tapi seandainya mau keluar dari grup, silahkan. Yang penting kami tujuannya baik, mendampingi hingga dinyatakan kompeten. Ada alumni kita yang hadir, Kak Sri Supeni. Buktinya Kak Sri Supeni ini belum UKOM. UKOM-nya di 2025, tapi ikut dari bulan Januari kayaknya. Dan masih setia mendengarkan, mengikuti arahan. Kalau boleh berarti bisa kita mulai, dan saya akan menemani bunda-bunda semua sampai nanti dinyatakan kompeten. Gitu ya. Kalau gitu saya panggil dulu dosennya untuk memulai seperti apa sih proses belajar di Foko Indonesia. Halo Bu Zia. Oh, Bu Zianya tidak bisa masuk karena sudah 300 peserta. Sebentar, sebentar. Sebentar saya chat dosennya dulu ya. Ternyata udah 300. Bu Zianya telat nih masuk. Pokoknya nanti kalau udah Bu Zia masuk silahkan disimak ya, ilmu-ilmunya diserap. Untuk filenya dikasih, rekaman Zoom ini kalau misalnya dibutuhkan nanti juga dikasih. Tenang aja. Ada nggak yang mau rekaman Zoom-nya? Mau nggak rekaman Zoom-nya nanti sama filenya, mau nggak? Mau, Mau Mas. ya, pastilah, masa nggak mau. Mau, Kak. Mau ya, oke. Yang hadir bener ya, bidan semua ya. Iya. Iya, Oke. Kak. Kita ketemu nanti di penghujung program. Semoga nanti kompeten semua. Ini Bu Zianya nggak bisa masuk nih. Oh, saya aja deh. Ini saya login di HP satunya. Saya keluar di HP saya supaya 300 ini berkurang. Nah, sebentar ya, mohon ditunggu ya bunda-bunda, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Antusias luar biasa nih, keren.
Oh, masih ada yang belum masuk ke grup ya? Nanti deh kalau masih ada yang belum masuk ke grup, nanti WA saya aja, nanti saya masukkan ke dalam grup yang belum masuk ke grup. Sebentar ya, Bu Zianya belum bisa masuk nih, soalnya Zoom-nya penuh 300. Gimana ya? WA-nya mana? Oke, sebentar. Saya belum masuk juga, Mas. Belum masuk juga ya? Oh iya ya. Iya. 0813 80 90. Nomor saya yang jadi admin kok. Yang jadi admin saya nomornya. Saya kirim di kolom chat ya. Silakan yang belum Iya, masuk grup nanti masuk aja. masuk nanti kalau bisa detik kalau langsung sini. Aduh, ini Bu Zianya nggak bisa masuk karena full. Bagaimana ya solusinya? Saya udah keluar terlanjur yang HP satu lagi. Sebentar. Ibu-ibu ada yang pakai dua perangkat nggak? Kalau pakai dua, satunya jangan masuk, bisa nggak? Coba keluar satu aja. Satu aja pakainya, yang pakai dua handphone atau satu laptop, satu handphone, salah satu aja dipakai Ibu. Soalnya ini 300 sudah mentok nih. Berarti ini yang mau masuk masih banyak ternyata ya. Oke, sebentar. Saya stop share dulu ya. Untung bunda-bundanya masih senyum-senyum nih, masih sabar nunggu ini. Kak Aji. Kak Sri Supeni kayaknya udah selesai nih kerja apa masih? Mikrofonnya bisa dinyalain kok Kak Sri. Ini Ya. dia Bu Zianya berhasil masuk guys. Alhamdulillah Bu. Kapasitas Zoom-nya yang dipakai cuma 300. Terus pesertanya ternyata membludak. Aduh. Nggak apa-apa. Yang penting ini Bu Zianya udah masuk. Berarti teman-teman yang tadi keluar nih. Nggak bisa masuk lagi. Jangan sampai teman-teman bunda-bunda keluar dari Zoom. Ini ada yang profilnya jambu merah nih. Bikin pengen ngerujak aja nih. Ya langsung aja Bu Zia. Halo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Zia. Ceria banget nih. Iya, ini efek hujan kayaknya, Oh, efek efek hujan. hujan. Makanya agak seger-seger bau hujan gitu memang Gak sih. bisa masuk gitu. Ini emang efek hujan, apa efek apa gitu. Enggak Bu, memang Zoom-nya kapasitasnya cuma 300. Baik Bu Zia, ini bunda-bunda profesi kebidanannya banyak, teman-teman D3 juga banyak, tapi tentu satu tujuan kita semua ingin mendengarkan bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa mengerjakan soal hukum dengan mudah, yang tentunya nanti setelah mereka mengikuti program di Voko Indonesia secara rutin, teman-teman bisa lulus satu kali ujian seperti alumni sebelumnya. Gitu ya Bu Zia, kalau gitu Amin, amin. Iya, tanpa betul sekali. lama-lama Bu Zia, kita langsung saja Bu Zia. Silakan Bu Zia, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Ibu, silakan memulai waktunya dari sekarang Bu. Baik, saya izin share screen dulu ya. Bagi ibu-ibu, bunda-bunda, silakan disiapkan alat tulisnya. Barangkali nanti ada ilmu-ilmu baru yang bisa dicatat. Minumnya juga disiapkan. Jangan sampai kita ke dapur, ketemu suami, ngobrol, akhirnya ketinggalan Zoom-nya. Silakan. Disiapkan sambil nunggu Bu Zia mempersiapkan PowerPoint-nya. Aduh, yang saya diserang sama netizen nih, WA saya penuh nih. Mas, saya nggak bisa masuk Zoom. Besok saya siapkan Zoom yang lebih besar lagi. Tenang aja. Oke, sebentar ya. Ini masih proses. Siap, Bu Zia. Mohon ditunggu. Sambil nunggu, tadi minumnya disiapin. Air Ini putihnya. dari Sabang sampai Merauke ini. Sabang sampai Merauke, Bu. Iya, tapi sayang banget masih banyak yang belum masuk ke dalam Zoom karena kepenuhan. Iya, Mas Adi. Jadi harusnya 1.000 ini, Mas Adi. Kayaknya sih, Bu. Aduh, kayaknya gimana ya? Siap. Baik, silakan Bu Zia. Baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini, mohon maaf tadi agak kendala ini musim hujan ya. Ternyata semuanya nggak hanya di dunia
dunia nyata, di dunia maya pun ya terkendala gitu ya tadi ya. Baik, jadi di sini tadi mungkin sudah banyak yang disampaikan Mas Adil. Intinya kita setelah ini akan belajar beberapa soal yang saya rasa teman-teman semua itu sudah melaksanakan semuanya gitu. Harapannya ini hanya review soal saja ya, review soal pemanasan. Jadi nanti kalau ketemu atau ngerjakan soal Ukomnas yang 180 itu tidak lagi grogi gitu saja. Jadi di sini selalu saya sampaikan, jangan lupa setiap kita menjumpai soal Ukomnas itu kita baca pertanyaannya dulu. Mungkin yang sudah-sudah ini sudah terbiasa ya, kayak tadi saya lihat Bu Sri Supeni ini sudah agak beberapa waktu sudah pernah ketemu saya, Alhamdulillah masih diberikan kesempatan ketemu lagi. Jadi nanti setelah ketemu soal, baca pertanyaannya dulu. Oke, baru nanti pertanyaan, setelah pertanyaan kita pilih jawabannya. Nah, dipilih jawaban itu kita bisa menggunakan teknik apa namanya eliminasi ya, menggunakan teknik eliminasi. Jadi kalau misalnya oh A tidak, B tidak, ya berarti nanti tinggal C, D, E. Lah itu yang mana gitu. Nah, kemudian nanti di setiap soal ini jika teman-teman bisa melaksanakan trik itu dengan baik, maka kurang dari 1 menit itu semuanya bisa menjawab satu soal ya. Bahkan kurang dari 30 detik misalnya itu sudah langsung bisa menjawab soal. Walaupun nanti di pembahasan seperti ini, itu juga biasakan langsung baca pertanyaannya. Jadi jangan baca mulai dari kasus, tapi baca dari pertanyaannya. Oke, langsung saja kalau begitu saya langsung ke kasus yang pertama. Oke, kita akan masuk soal yang pertama nih. Udah dicatat ya tadi tips triknya ya. Mulai dari yang mudah-mudah dulu. Oke, silakan Mas Adil. Oke, Timernya. bunda-bunda sekalian udah dipersilakan oleh Bu Zia untuk mengerjakan soal. Silakan mengerjakan dengan waktu 1 menit satu soal karena Ukom nanti kayak gitu. Saya kasih timer di layar ya. Silakan dimulai dari sekarang. Dijawab di kolom chat ya kalau sudah ketemu. Baik, waktunya sudah habis ya. Satu soal 1 menit. Nanti minus 1 menit baru dibahas. Kita cek dulu di kolom chat. Teman-teman menjawab apa nih? Gerobokan Aji jawabnya E. Kak Revi E. D. E. A. C. Oke, A, C, D, E ya. Kayak lagu ya. A, C, D, E. Itu A, C, D, C ya. CDC. Saya jadi mikir. Saya jadi mikir ya. Pikir ya, Bu. Oke. Nah, Bu, Jadi ini kayaknya kan sudah banyak yang benar ya. betul, Bu. Tapi ini beragam ya, Bu. Biasanya Iya. memang kalau awal-awal kita mulai belajar, maklum Iya. kagok-kagok sedikit. Tapi nanti kalau udah sering Iya. ketemu sama Bu Zia dan Betul. dosen-dosen lain, pasti akan terbiasa. Iya. Udah Oke, nggak mahir. apa-apa. Siap. Ini nanti ketahuan nih, mana yang betul, mana yang kurang betul, terus kenapa bisa kurang betul, nanti dijelasin sama dosennya. Jadi suasana belajarnya tuh kayak gini, seru aja. Nggak berasa aja nih. Kalau gitu, Berasa kita belajar. iya, nggak Belajar berasa sambil kita belajar. bermain. Baik Bu Zia, ini waktunya sudah minus 1 menit 15 detik. Silahkan Bu Zia, boleh dibahas yang betulnya yang mana. Oke, ini langsung pembahasan ya Mas Adil ya. Siap. Oke, baik. Ini ya, jadi cara kita menjawabnya. Ya. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ya kan? Langsung pertanyaan yang dibaca. Lah, baru nanti
kita sambil ngelirik jawaban. Oh, ini diagnosis. Kalau diagnosis kan kita mudah ya. Oh, diagnosis nih berarti ya kita tinggal cari nanti di sini kata kuncinya apa saja yang mengarah ke masalah itu. Jadi diagnosis atau masalah utama. Jadi misalnya nanti kalau ada pertanyaan diagnosis aktual, diagnosis potensial. Nah, itu berarti ya masalah utama itu sama dengan diagnosis aktual, masalah potensial sama dengan diagnosis potensial. Kalau hanya diagnosis seperti ini, maka kebanyakan dia diagnosis yang aktual atau masalah utama. Nah, sekarang kita cari di kata kunci. Di sini umur 17 tahun. Yang sering muncul itu adalah di hasil anamnesis, ya. Selalu kita harus waspada dengan hasil anamnesis. Di sini 17 tahun, kemudian keluarnya selama 3 bulan tidak haid. Anamnesisnya sudah pernah menstruasi atau menarche-nya usia 16 tahun. Berarti dia sudah 1 tahun ini dia menstruasi. Ya, biasanya dia itu siklusnya ini tidak teratur ini ya, dan siklus menstruasinya tidak teratur. Karena apa? Karena di sini keluarnya selama 3 bulan terakhir ini dia tidak haid. Ya, dia tidak haid. Ya memang ini biasanya pada remaja, ya 17 tahun masih remaja, ini biasanya sering terjadi ya. Nah, maka diagnosis apa? Yang pertama dysmenorrhea. Nah, dysmenorrhea kita tahu ya dysmenorrhea itu adalah nyeri menstruasi. Ada dysmenorrhea primer, ada dysmenorrhea sekunder. Keduanya adalah keadaan yang abnormal. Ya, karena apa? Ada orang yang menstruasi itu tidak dysmenorrhea, tidak nyeri. Ya, jadi kalau ada nyeri, itu kita harus tahu dysmenorrhea primer atau sekunder. Kalau primer, itu akan hilang saat menstruasi. 2-3 hari menstruasi, itu akan hilang setelahnya. Baru kalau sekunder, setelah menstruasi, masih ada nyeri. Bahkan sebelum menstruasi. Dan setelah menstruasi, itu kemungkinan dysmenorrhea yang sekunder. Karena ada penyakit yang lain di uterusnya. Kemudian polimenorrhea. Ya, poli. Ingat-ingat kalau kita mendengar kata poli, itu mesti banyak. Ya kan? Ada beberapa tempat ya ada poli kandungan, ada poli rehab, ada poli objin ya gitu-gitu. Nah, maka poli itu berapa kali berarti? Maka ini menstruasinya beberapa kali, poliminore. Diingat-ingat, poli banyak, oh berarti menstruasinya bisa 1 bulan 2 kali. Lah ini kan malah tidak head 3 bulan. Kemudian oligo. Nah, oligominore ini adalah ketika headnya jarang-jarang. Jadi jarang itu misalnya oh 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Itu oligominore. Ya, jadi oligominore tapi menstruasinya ini biasa, cuma jarang-jarang. Ya, artinya siklusnya yang memanjang. Kalau amenore fisiologis di sini adalah keadaan ya amenore fisiologis ya amenor, tapi nggak ada ya kategori amenore fisiologis. Yang ada amenore primer dan amenore sekunder. Kalau primer belum pernah sama sekali menstruasi ya. Kalau sekunder ini sudah pernah menstruasi, kemudian minimal 3 bulan itu tidak menstruasi. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yang E, amenore sekunder. Tadi mungkin ada yang bingung dengan oligo. Kenapa nggak oligo ya? Kalau oligo nanti harusnya kita ada oh berapa hari setelah ini atau mungkin ada apa namanya ada kata kunci di berapa hari siklusnya. Nah, itu harus muncul di oligominore. Atau misalnya setiap bulan menstruasinya setiap 2 bulan sekali, menstruasinya setiap 3 bulan sekali. Harus ada kata kunci itu kalau oligominore. Ya, tahu siklusnya yang memanjang itu. Ya, bukan terus nggak pernah menstruasi sama sekali. Itu berarti amenore. Ya, itu bedanya. Ya, kalau ada gangguan berdasarkan siklus, ada polimenore, ada oligo, dan ada amenorea. Kalau berdasarkan jumlah perdarahan, ada hiper dan ada hipo. Ya, diingat-ingat, gangguan menstruasi ada berdasarkan siklus, ada berdasarkan jumlah perdarahan, atau ada juga yang lainnya. Jadi ada menoragia, ini sama dengan hipermenore ya, kata lainnya. Kemudian metroragia, ini yang sering keliru.
orang meteorologi, tapi sering dikira oligominore atau dikira poliminore karena sering menstruasi. Padahal meteorologi itu kita nggak bisa tahu karena perdarahannya bercak. Ingat-ingat, meteorologi biasanya pada orang yang menggunakan kontrasepsi. Jangan disamakan dengan poliminore, beda. Poliminore sering menstruasi, tapi menstruasinya harinya seperti menstruasi biasa. Tapi kalau meteorologi nggak bisa kita membedakan harinya. Ya, sehingga itu bukan karena siklus maupun karena jumlah perdarahan. Menometro sudah di luar siklus, jumlah perdarahannya banyak. Kripto ini dia tidak darahnya tidak bisa keluar ya. Biasanya karena ada atresia, kemudian dysmenorrhea tadi nyeri menstruasi. Itu untuk pembahasan soal yang nomor 1 ya, masih mengenai jumlah perdarahan, gangguan menstruasi ya, gangguan perdarahan sampai jumlah perdarahan. Baik, saya kembalikan ke Mas Adi. Silakan. Baik. Siap, terima kasih Bu Zia pembahasan soal yang pertama. Nah, beginilah kurang lebih belajar soal hukum secara seru-seruan gitu ya. Nah, saya tanya dulu. Ini yang jawab E kan udah betul nih. Ini siapa yang saya screen nih? Ya, ada muncul. Enggak muncul nih Bu. Di saya muncul nih Bu sebentar nih Bu. Oh, iya. Oh, Kak Lilis Cahyanti. Saya stop share ya Kak Lilis. Kayaknya kepencet. Baik. Ini contoh pembelajarannya. Belajar di Foko bukan cuma belajar hukum aja, tapi memperdalam ilmu juga bisa jadi, menambah referensi ilmu bisa jadi. Intinya nggak ada sia-sia pertemuan kita malam ini. Yang sia-sia itu buka Zoom, HP-nya di mana, orangnya di mana, gitu yang sia-sia. Jadi HP-nya panas, kuotanya habis, bingung mau chatting, mau scroll, jadi nggak jadi begitu ya. Oke, selamat yang menjawabnya jawabannya betul, yang kurang betul masih ada soal masih ada kesempatan lagi. Iya, kalau gitu silakan Luzia. Baik, itu kan masih topik yang kesehatan reproduksi menstruasi, Mas Ade. Mungkin nanti kalau tentang kehamilan, tentang imunisasi, tentang persalinan, betul, beda kan. Kadang itu orang yang bisanya di masing-masing, tapi kalau hukum nggak bisa, kita harus bisa semua gitu. Iya. Nah, di Foko ini kita akan bibit itu semua, akhirnya bisa semua. Oke, baik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, silakan. Ya. Wah. Oh, enggak Bu, saya nggak lihat kok Bu. Sebentar timernya ya, saya ulangi ya. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis ya, dan jawabannya ini beragam lagi tentunya. Nggak apa-apa, wajar karena kita baru pertama kali pertemuan. Jadi wajar kalau kita masih bingung-bingung. Tapi ini udah banyak yang jawab A, seragam yang A. Kalau di scroll lagi ke bawah ini ada B, berarti oh ada C juga, A, B, C. Ya, ada A, B, C. Masih kita tunggu yang belum menjawab. Pokoknya setiap minus 1 menit kita akan langsung bahas. Supaya apa, Mas? Supaya nggak lama bingungnya. Oh, ada yang, oh iya ada yang E, A, B, C, variatif ya, Mas Ade ya. Ya, Bu. Ini D belum nih. Kalau D nggak ada yang milih, biar saya yang milih. Iya. Biar laris sekalian. Biar laris. Pokoknya yang laris ya. Kalau di hukum jangan laris-laris ya. Satu aja yang dipilih. Iya, satu aja. Jangan semua dipilih. Kak Nani Jati lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya, Bu. Jangan sampai barang ketinggal ya, Bu. Tapi di jalan juga jangan sambil lihat Zoom.
Eh, kalau nggak nyetir nggak apa-apa sih, Bu. Iya, Kalau nyetir yang iya, nggak boleh, jangan. iya, lah itu kan kalau masih lagi di jalan kan kalau nggak nyetir memang masih bisa lihat walaupun di Heeh, jalan ya kan. iya. Tapi kalau lagi di jalan nyetir ya jangan sambil lihat, Nah, didengerin aja. dengerin aja pakai headset. Hmm. Iya. Jangan headsetnya jangan yang kayak saya, Bu, kegedean kalau di mobil pakai ini. Baik, Bu Zia. Kalau gitu silakan Bu. Ini yang Baik, paling banyak oke, yang A oke. ya, Bu. Baik, oke. Ya, masih ada yang B juga. Nggak apa-apa. Ini langsung ya, berarti ya, Mas Ade ya. Siap, Bu, silakan. Baik, sekali lagi ya, kedua kalinya sekarang kita tetap selalu ingat kita baca pertanyaannya dulu. Apakah penyebab yang mungkin pada kasus tersebut? Ini yang ditanyakan adalah penyebab dari keluhan, penyebab dari hasil pemeriksaan. Kok bisa ada ini, kenapa? Nah, ini adalah salah satu kasus mengenai infeksi. Ya, jadi yang salah ini juga bisa muncul tentang infeksi. Nah, penyebabnya apa? Kita cari. Kenapa? Di sini ada perempuan ke PMB, keluarnya adalah keputihan banyak, kemudian berbau saat berhubungan. Di sini ada nyeri, BAK juga nyeri. Kemudian di vagina, tampak lepuan, terasa gatal, perih, dan panas. Ingat, di sini ada di vagina, ada lepuan, terasa gatal, perih, dan panas. Oke, semua infeksi di daerah vagina itu mesti ada keputihannya ini. Ya. Keputihan ini juga bisa kita jadikan tanda. Keputihan yang seperti apa, baunya yang seperti apa, ditambah dengan karakteristik lain yang bisa menjadi ciri khas penyebab infeksi tersebut. Nah, di sini sudah keputihan yang utama, ini berarti infeksi pada daerah vagina, banyak berbau. Ya, ini sudah ada keputihan, berarti apakah herpes, bakterial vaginosis, candida, herpes, trichomonas? Ini hampir semuanya itu pasti ada keputihan. Nah, terus gimana? Sama-sama keputihan nih. Apa tanda lain karakteristiknya? Karakteristiknya salah satunya di sini adalah ada vagina tampak lepuan, terasa gatal, perih, dan panas. Nah, ini. Maka di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang A, herpes simplex virus, HSV. Kenapa? Kalau bakterial vaginosis itu memang ada keputihan banyak juga. Jadi bakterial vaginosis itu keputihannya agak tebal. Kemudian ada kayak berbusa gitu ya. Kemudian kalau candida, ya biasanya disebut juga dengan candidiasis. Coba saya sampaikan di sini biar teman-teman bisa lihat. Ini kita lihat di sini ya, herpes tadi ya, ada lepuan, terasa gatal, panas, itu karakteristik yang menjadi ciri khas. Ya, jadi semua infeksi pada vagina mesti ada leukore, keputihan patologis. Tapi kita harus cari ciri yang lain, khasnya apa dari masing-masing penyebab. Kemudian kalau bakterial vaginosis, itu keputihannya tipis, tidak tebal, kemudian ada seperti berbusa. Itu kalau bakterial vaginosis. Jadi mungkin ada yang jawab B, nggak ada tuh. Di kata kuncinya nggak ada ya yang terkait berbusa. Kemudian kalau herpes zoster, kita tahu herpes zoster itu salah satu penyebab dari atau penyebab dari varicella ya, cacar air ya. Walaupun sama-sama herpes tapi beda. Kalau untuk yang menyerang di bagian vagina, oral ya, untuk IMS, HSV tipe 1 dan tipe 2. Kalau HSV atau herpes simplex virus tipe 1, dia yang ada di oral. Kalau HSV yang tipe 2, dia yang ada di vagina. Jadi nanti jangan bingung kalau ada herpes simplex tipe 1, herpes simplex tipe 2. Kalau tipe 1 kan satu ya pertama di atas berarti di oral. Herpes simplex tipe 2 berarti dia di bagian vagina. Nah, kalau trichomoniasis tadi kan ada juga trichomoniasis jawabannya. Trichomoniasis sama, ada leukore, keputihan yang patologis.
tapi ada juga ciri khasnya. Jadi ada keputihan, kekuningan, kehijauan. Jadi kuning kehijauan. Itu kalau trichomoniasis. Kemudian ada tampak strawberry cervix, kemudian ada vaginitis maupun vulvitis. Itu ciri khasnya. Nah, kalau Candida, tadi ada yang disebabkan oleh Candida. Kalau Candida disebut juga candidiasis ya, infeksinya. Itu keputihan putih tebal, ada eritema di bagian vulva, kemudian ada pudem. Ya. Jadi semua infeksi di daerah vagina sama-sama ada leukore atau keputihan yang patologis, tapi kita harus membedakan ciri khas keputihannya seperti apa atau ciri khas lain yang muncul selain keputihan untuk masing-masing penyebab infeksi. Nah, kalau nanti, nah gimana bidan kalau ketemu kayak gini? Maka kita bisa melakukan ini, pemeriksaan. Ya, kalau profesi, bisa melakukan IVA, bisa melakukan pengambilan pap smear ya untuk pemeriksaan diagnostik. Ini kenapa? Ada gangguan apa? Untuk screening. Kemudian HE-nya memberitahu cara membersihkan vagina, kemudian kebutuhan istirahat, nutrisi, dan seksual yang aman. Jadi selain mengetahui penyebab, juga kita harus mengetahui apa penata laksanaan selanjutnya kalau kita menemukan kasus infeksi. Infeksi khususnya infeksi entah itu infeksi menular seksual maupun non menular yang tidak menular seksual. Seperti bakteriovaginosis kan tidak menular seksual, tapi muncul karena kebersihan yang kurang, ya personal hygiene yang kurang. Ini yang harus diketahui termasuk penata laksanaan. Oke, itu untuk soal yang kedua. Saya kembalikan ke Mas Adi. Silakan Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia. Ini saya sambil balesin chat-chat peserta yang nggak Iya, bisa kayaknya masuk. sibuk ya, kayaknya sibuk banget ya. Banyak banget Bu, bereret. Saya kayak berasa jadi Alhamdulillah. artis Bu nih. Saya kayak mau di Oke. endorse gitu. WA masuk banyak banget gitu. Mungkin 2025 makin banyak yang kuliah profesi ya dari ini ya, Iya, mungkin dari D4 ataupun D3 ya. siap. Sepertinya banyak Bu, karena ya peraturan yang terbaru itu sih Bu, yang mendorong mereka mau nggak mau ya Bu ambil profesi gitu. Nah baik, Betul. bunda-bunda semuanya, pastikan besok kan kita nge-zoom lagi nih. Pastikan besok masuknya tepat waktu ya, jangan sampai telat lagi kayak gini dan akhirnya nggak bisa masuk, akhirnya sayang banget gitu, cuma dapat rekaman atau filenya kan sayang ya. Ya walaupun dapat rekaman file kan kurang enak atau kurang puas gitu, belajar langsung via Zoom gini kan bisa tanya jawab nanti di akhir. Nah bagi teman-teman besok jangan sampai telat, pokoknya serbu aja. Tapi dipastikan besok Zoom-nya lebih luas lagi ruangannya, jadi semua orang bisa masuk besok. Aduh, semua orang Iya keluarga termasuk tuh nanti. keluarga, iya termasuk mertua, siapa ajak aja pokoknya, yang mau ukom ajak semuanya. Oke, Baik, baik. kita akan lanjut ke soal yang nomor 3, tapi sebelum lanjut saya mau konfirmasi dulu, timernya aktif tampil di layar teman-teman semua nggak? Kelihatan semua nggak timernya? Kalau di saya sih kelihatan ya Mas Adi ya. Kelihatan ya Bu? Kalau teman-teman, oh kelihatan, kelihatan. Oke, kalau kelihatan, supaya teman-teman itu ngerjain soal sambil ngelihat waktunya, biasain Iya, begitu betul. supaya terbiasa gitu. Kan Betul, betul itu. apapun mereka-mereka yang ahli karena terbiasa, makanya kita latih dari sekarang, mumpung hukumnya masih lama gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut soal yang berikutnya. Silakan Bu Sia. Baik. Silahkan. Oke, soal nomor 3 sudah tampil, timernya saya ulangi. 1 menit dimulai dari sekarang. Kolom chatnya saya matikan setelah 1 menit baru saya nyalakan ya. Kalau tadi nggak apa-apa, nggak dimatiin. Supaya tidak terdistract atau ikut-ikut yang sudah keluar. Saya bukan matiin chat, malah matiin mikrofon lu. Salah pencet. Jadi masih ada yang bisa menjawab ya. Tapi nggak apa-apa karena waktunya juga udah mau habis. Silahkan. Yang udah ketemu jawabannya boleh langsung dipilih. Oh,
langsung tuh AB, 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 AB. Ini pesertanya ini seperti waiting list gitu tuh. Yang mau masuk nunggu ada yang terlempar sinyalnya kurang Oh bagus. gitu, Kira waduh, bisa luar masuk. biasa, luar biasa. Menjadi apa ya? Nih ada yang keluar lagi 2 orang nih, langsung masuk lagi jadi 300 lagi. Oh, udah kayak apa ya, restoran apa yang waiting list ya, saking ramenya begitu. Oke, oke, oke. Jadi kayak pemain cadangan ya, Mas Adi ya. Cadangan iya. Yang udah nggak kuat Player terlempar ada otomatis gitu Bu gantian, dari Zoom. Udah pusing nih gantian, saya gitu. gantian, gantian. Gantian. Oke. Oke, sekarang saya coba intip-intip sedikit jawaban yang muncul A, B, C, D, D, A, B, ya, C, D. D. 4 option jawaban dipilih. Ayo D, dinikmati ya ada tuh proses C. belajarnya. Ayo silahkan dinikmati proses belajarnya supaya berasa, oh gampang banget ternyata ya soal UKOM itu biar gitu. Iya, betul. Betul, mantap tuh Mas Adi. Kalau hari Itu pertama pusing positif wajar. pokoknya. Iya harus Kan positif. penuh positif, ketemu Mas Adi tuh positif semua tuh. Saya bikin positif bisa Bu, Bikin negatif jangan. bikin negatif jangan. Jangan Nah, sampai bikin negatif. Kak Sri Supeni senyum terus nih sepanjang, tapi udah lama ya nggak ketemu sama Bu Sri Iya, Supeni. saya juga kayaknya Kangen, sudah Mas. lama. Kangen nih ya Bu. Saking bahagianya, Mas, ketemu lagi. Wih, iya Alhamdulillah, Bu alhamdulillah. Sri. Kalau mau Sehat tahu nih pokoknya. Bu Zia sama Kak Bunda Sri Supeni, alumni kemarin saya nggak share grupnya. Kalau saya share pasti mereka berjibun mau ketemu langsung. Kenapa? Ya mereka udah berhasil lulus uji kompetensi dengan berjuang tiap malam ketemu sama Mas Adu saking bosannya gitu kali ya. Iya, Tapi akhirnya lulus begitu. alhamdulillah. Nggak apa-apa ya bosan-bosan dikit ya. Tapi jangan tinggalkan. Hanya bosan, jangan ditinggalkan, guys. Oke, jawabannya A, B, C, D. Kalau gitu silakan Bu Zia soal nomor 3, teman-teman betulnya yang mana? Baik, oke. Langsung ya. Kita dengan waktu yang cukup minim ini, kita maksimalkan untuk belajar persiapan UKOM soal nomor yang ketiga. Kalau sudah seperti ini, berarti ini topik kehamilan ya. Pertanyaannya, jadi pertini ini ya, muncul lagi nih. Apakah penata laksanaan sesuai kasus? Mungkin ini yang sudah sering pernah mungkin menjumpai seperti ini. Nah, penata laksanaan sesuai kasus ya. Jadi ada tuh, apakah penata laksanaan awal? Apakah penata laksanaan sesuai kasus atau penata laksanaan apa yang awal tadi yang harus dilakukan. Itu. Jadi di sini beda ya, awal sama yang sesuai kasus atau yang segera. Ya, ada apa penata laksanaan segera itu sama dengan awal. Oke. Nah, kemudian apakah penata laksanaan sesuai kasusnya? Ya. Di sini umur 35 G3 P2 ya. Berarti hamil yang ketiga, usia 27-28, tiba-tiba mengeluh ada pengeluaran darah dari jalan lahir tanpa disertai nyeri. Kemudian keluar darah berwarna merah segar, ada gumpalan. Secara TTV ini masih normal, bahkan BJJ-nya juga masih dalam kondisi yang normal. Ya. Maka apa kalau terjadi perdarahan seperti ini? Kira-kira ini adalah plasenta pravia ya, kalau merah segar seperti ini. Nah, jawaban yang paling tepat, ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, melakukan persiapan rujukan. Kenapa tidak yang B? Kenapa tidak yang C? Ataupun yang D, ataupun yang E? BCD ini bisa dilakukan saat kita akan melakukan rujukan. Ya, saat melakukan rujukan, itu kita melakukan semua ini persiapannya. Tapi kalau segera langsung awal, bisa dijawab dengan, oh pemasangan infus ya, untuk kestabilan. Nah, kemudian kalau memberikan KIE konsumsi makanan mengandung zat besi, ya tidak mungkin lah. Ya, karena ini sudah dalam keadaan seperti ini. Saat ada pengeluaran darah segar, ini sudah perdarahan. Nanti kalau sudah selesai penanganan,
baru kita kasih KIE untuk konsumsi zat besi. Nah, maka yang paling tepat adalah melakukan persiapan rujukan. Nah, di sini di pembahasan, saat kita keperluan merujuk itu bisa dengan bakso kuda ini ya untuk singkatannya. Teman-teman bidan semua mungkin yang sudah hafal atau mungkin yang masih mau selesai profesinya, baru mau UKOM yang pertama ya istilahnya baru mau fresh graduate ya. Kita ingat lagi nih bakso kuda ya, ada bidan, alat keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, dan darah. Saat kita melakukan perencanaan rujukan, ya itu kan kita mulai ada 11 poin ini. Komunikasi rencana merujuk dengan ibu dan keluarga, langsung kita menghubungi tempat rujukan. Kemudian nanti apa saja yang harus dicatat oleh tempat rujukan nanti kita kasih tahu. Kemudian melengkapi dan mengirim berkas, melengkapi berkas rujukan. Pastikan yang dirujuk telah menggunakan identifikasi atau gelang identifikasi. Jika terdapat indikasi, maka pasien dapat dipasang IV ya, ini infus ya, ukuran 16-18, kemudian memberikan pelaksanaan obat-obatan sesuai indikasi. Setelah berdiskusi dengan nakes di tujuan rujukan. Periksa kelengkapan alat yang digunakan untuk merujuk, ya, karena nanti pertimbangan saat di jalan, lalu selalu siap sedia untuk kemungkinan terburuk, makanya kenapa semuanya harus disiapkan, mulai dari alat-alat perlengkapan, kemudian nanti diedukasikan, bagaimana nanti ini kemungkinan terburuknya, potensialnya akan terjadi apa ya. Kemudian nilai kembali kondisi pasien sebelum merujuk. Jadi CTV-nya, kalau misalnya persalinan, maka bagaimana pembukaan dan lain sebagainya ya. Kemudian catat dengan jelas DJJ-nya tadi. Catat dengan jelas semua hasil pemeriksaan, berikut nama tenaga kesehatan dan jam terakhir pemeriksaan. Nah, jadi kalau pertanyaannya ya seperti ini, maka yang sesuai kasus kita melakukan persiapan rujukan, bukan hanya melakukan infus RL. Ya, karena ini bagian BCD ini bagian dari rujukan yang nanti setelah penataalaksanaan sudah selesai. Jadi itu bedanya penataalaksanaan segera atau awal dengan penataalaksanaan sesuai kasusnya. Yang lebih global lagi, kalau yang awal, yang segera itu yang lebih mengerucut sesuai dengan diagnosis potensialnya akan terjadi apa. Nah itu yang harus kita tangani segera. Itu penataalaksanaan awal yang dimaksud. Ya, oke. Itu untuk soal yang nomor 3. Saya kembalikan ke Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Zia. Wih, alhamdulillah udah 3 soal aja nih. Nggak berasa. Saya tanya dulu ke peserta. Kira-kira dari 1 sampai soal ketiga, mudah dipahami atau udah ada gambaran atau belum? Jawab sudah atau belum? Di kolom chat Sudah. jawabnya ya, di kolom chat. Supaya Bu Zia bisa lihat nih Sudah, antusiasnya. Sudah ya, sudah terlihat ya bahwa UKOM itu nggak sesulit yang kita pikirkan atau diceritakan oleh teman-teman sebelumnya gitu ya. Udah ada gambaran. Kira-kira ini namanya pertama kali ketemu nih. Kira-kira bisa nggak UKOM 1 kali ujian aja kita semua? Bisa nggak? Kalau belajarnya kayak gini. Bisa ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Bisa, Iya. pasti bisa. Karena yang bisa itu ya karena mereka udah terbiasa sama kayak bunda-bunda sekarang nih yang sedang ambil profesi. Kan pasti udah ada yang kerja di lahan, udah kerja di pelayanan. Tadinya emang tahu cara nyuntik, emang tadinya tahu administrasi ini ono. Kan tadinya belum tahu karena belajar terbiasa setiap hari megang, akhirnya sekarang jadi ahli. Cuma karena peraturan pemerintah. Apa bukan hanya ahli tuh di luar kepala iya gitu. Jadi kalau bisa kita rutin belajar seperti ini supaya terbiasa. Toh tujuannya untuk kita semua lulus 1 kali ujian kan senang. Kalau lulusnya berkali-kali, misal gagal berkali-kali, boro-boro udah berkali-kali, 2 kali gagal atau 1 kali gagal aja itu udah nurunin mental kita. Jadi kalau bisa aja udah kayak aduh gimana gitu. Jadi kita jangan. harus 1 kali lulus semua. Yang ikut di fokus 1 kali lulus semua. Amin ya robbal alamin. Baik, ini yang WA saya kan belum kebales semua nih ya, tapi sambil saya balesin supaya nggak
kelamaan, saya kirim di sini aja deh. Yang belum masuk ke grup, saya kirim di sini aja ya di kolom chat Zoom ya. Silakan nih saya kirim di kolom chat. Tuh, silakan masuk ke grupnya yang belum masuk ke grup, share ke teman-temannya supaya bisa masuk ke dalam grup dan besok bisa ikutan kelas berikutnya. Begitu ya, silakan tuh. Disalin dikirim ke grup angkatannya atau kirim kemana dulu boleh supaya nggak hilang. Ini kan nanti hilang pas teman-teman ngerjain soal. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Silakan Bu Siap. Zia. Oke, siap Mas Adil. Kita langsung ke soal yang keempat. Nah, ini sebelum kita ke soal yang empat ya, ini sudah saya sampaikan juga nih, nanti bisa dibaca Mas Adil oleh teman-teman semuanya. Siap, Bu. Jadi ada peredaran kehamilan awal, peredaran kehamilan lanjut. Contoh tadi adalah salah satunya plasenta pravia. Jadi kita bukan hanya tahu penanganannya, tapi harus tahu diagnosisnya. Ya, jadi semuanya nanti harus tahu diagnosis sama penanganan. Siap. Oke, ini pada soal yang kegawat darurat. Bu Sekarang Zia, kita sebentar Bu Zia. Oke. Sepertinya ini diperlukan nih Bu sama teman-teman. Boleh Oh ya gitu. Bu, screenshot dulu, di screenshot dulu. Oh gitu baik Nah, siap. biar masuk ke galeri. Karena kalau misalnya nyatet, takutnya ntar lupa catatan taruh mana. Kalau galeri, pas foto, dicek ke Iya, galerinya ada. sambil mau update status gitu ya. Kok ada ginian sih? Atau Heeh, dijadiin paling baik. story, bermanfaat buat orang lain juga. Ih, Oke, enak banget ya betul. cari pahala Ilmu ya. yang bermanfaat. Iya, silakan di screenshot. 3, 2, 1. Sudah ya. Silakan disimpan dan dijadikan bahan untuk belajar. Silakan Bu Zia, kita lanjut. Oke, ini yang kehamilan awal. Ini yang kehamilan lanjut ya. Oke, silakan screenshot lagi. 3, 2, 1. Sudah ya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung ke soal yang nomor 4. Nah, oke Mas Adil. Silakan. Oke. Timer dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Boleh langsung diketik kolom chat jawabannya. Jawabannya D, E, D, 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 E. Tuh kan, makin ke sini jadi makin mengkerucut nih pilihannya nih. Semoga iya ya. Paling banyak yang D, beneficient. Nah, perlu bunda-bunda ketahui di Ukom itu katanya, bukan katanya lagi, udah dari awal Foko berdiri, pesertanya itu selalu mengeluhkan, Mas, prinsip etik kok muncul mulu sih Mas di Ukom. Prinsip etik susah Mas untuk dibedakan jawabannya yang mana Mas gitu. Tenang, di Foko Indonesia dosennya itu selalu akan memberikan prinsip etik minimal satu soal di tiap kali pertemuannya. Itu minimal banget, tapi tergantung dosennya. Dosennya mau ngasih soal full etik boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kita udah berikan standar bahwa satu soal minimal ada soal etiknya begitu. Supaya teman-teman yang Ukom nanti nemuin soal etik di Ukom udah nggak kaget, udah nggak bingung, tapi udah terbiasa gitu ya. Namanya juga FOKO, fokus kompeten. Jadi memberikan inti-inti dari yang sering keluar di Ukom begitu. Kalau belajar materi itu kuliah ya, ini namanya bimbingan Ukom begitu. Jadi memfokuskan teman-teman yang mau lulus. Begitu. Jawabannya D semua rata-rata, tapi masih beragam, ada beberapa jawaban yang berbeda. Kalau gitu kita simak nomor 4 jawabannya betul yang mana ya. Silakan Wiz ya. Oke, baik. Oke. Nah, langsung kita ke pembahasan ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah apakah prinsip yang diterapkan oleh bidan. Ya, ini ternyata teman-teman sudah banyak yang
bisa ya, sudah banyak yang bisa mengenai prinsip etik. Ya, senang banget nih, walaupun baru pertama kali saya ketemu, tapi ternyata semuanya sudah banyak yang bisa. Walaupun masih ada tuh yang jawab C, oh ada yang jawab E, ya nggak masalah sekarang masih salah. Tapi besok kalau sudah ketemu lagi dengan dosen yang lain mengenai prinsip etik, sudah nggak boleh lagi ya salah. Waduh, ini sudah ada yang nyentang juga nih ya, pakai ada yang aktif ya pennya ya. Jadi di sini ada seorang perempuan 30 tahun, nifas 6 minggu. Ke PMB ingin mengatakan ingin menggunakan KB, ya menggunakan kontrasepsi. Anamnesisnya sedang menyusui. Nah, ini adalah pasiennya, tentang pasiennya semua. Tapi ketika kita menjumpai prinsip yang diterapkan oleh bidan, ya teman-teman itu tinggal mencari apa yang dilakukan oleh bidan. Ya, apa yang dilakukan oleh bidan? Bidan memberikan konseling terkait berbagai macam kontrasepsi dan memberikan kebebasan pada klien untuk memilih serta menghargai keputusan yang dipilih oleh klien. Maka yang paling tepat itu adalah yang mana? Apakah C, D, E yang dijawab teman-teman tadi? Yang paling tepat itu adalah yang D ya, yang autonomi ya. Autonomi itu kalau kita ingat autonomi itu kita ingat otonomi, otonomi daerah ya. Itu kan berarti yang apapun ya terserah daerah itu karena itu kebijakan daerah masing-masing otonomi. Maka itu juga sama saat kita memberikan kebebasan klien, klien memilih atau tidak memilih, kita menghargai itu namanya prinsip otonomi yang diterapkan. Kalau justice yang E yang tadi menjawab E, justice itu adalah keadilan. Jadi kita itu sebagai bidan harus berlaku adil, nggak boleh membeda-bedakan pasien satu dengan yang lain. Pasiennya pakai asuransi, diapakan. Pasiennya yang bayar mandiri, diapakan. Itu nggak boleh. Harus adil. Perlakuannya, tindakannya, komunikasinya harus adil. Kalau beneficence ini adalah kegiatan atau tindakan yang terbaik untuk pasien, yang sesuai SOP. Oh, bidan memberikan konseling memang sebelum melakukan apa namanya pemasangan. Oh, pemasangannya dengan cara apa? Misalnya, oh injeksinya dengan cara apa? Lah itu berarti beneficence. Sesuai SOP lah intinya. Ya, sesuai standar operasional, sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Itu beneficent. Kalau accountability malah nggak ada ya. Ya. Kemudian kalau confidentiality ini adalah salah satu etik komunikasi. Jadi, teman-teman, yang paling tepat itu adalah yang D tadi ya. Perlu diingat-ingat nanti itu di prinsip etik itu ada prinsip etik medis, ada prinsip etik komunikasi. Jadi saat komunikasi itu ada sendiri prinsipnya. Saat kita melakukan pelayanan langsung itu prinsipnya ada 4 ini. Beneficient yang terbaik tadi yang sesuai SOP lah ya. Kemudian non amal efisien ketika kita menemui kasus-kasus dilema etik ya, yang benar-benar kita ini memutuskan apa nih yang terbaik banget ya. Ini pada kasus dilema etik yang non maleficent ya, pada kasus-kasus gawat darurat ya. Kemudian otonomi tadi menghargai keinginan pasien. Justice tadi keadilan sudah. Kemudian kalau prinsip di etik komunikasi, jadi salah satunya confidentiality, menjaga kerahasiaan data, data pasien, bukan privacy. Menjaga kerahasiaan data bukan privacy. Privacy itu menghormati pasien terhadap dirinya, yang menyangkut diri langsung, ya objeknya. Ya, jadi misalnya tubuhnya, ya makanya kita kalau menutup lingkungan sekitar saat kita melakukan pemeriksaan itu privacy. Ya. Kalau data confidentiality, kalau veracity kalau kita menjelaskan belum melakukan itu veracity, menjelaskan sesuai prosedur secara komprehensif itu veracity. Kalau fidelity mendahulukan pasien, jadi memelihara suasana, saling
saling apa namanya membina hubungan baik sehingga pasien mau bercerita ke kita. Itu fidelity ya. Oke, itu untuk prinsip etik. Jadi yang diingat ada prinsip etik saat melakukan pelayanan langsung, prinsip etik medis, ada prinsip etik komunikasi dalam praktek kebidanan. Sama-sama ada 4 ya. Nanti selain bahasa Inggrisnya untuk lebih mudah lagi, diterjemahkan biar nggak bingung ya. Gitu. Saya kembalikan ke Mas Adi. Loh, kok pembahasan nomor 74 ya? Banyak banget ya, Bu. Masya Allah, iya, iya, iya. Oke, Mas Adi, Baik, Bu Zia, silakan. terima kasih nih pembahasan soal nomor 74-nya, Bu. Aduh. Efek Saya hujan beneran. Efek hujan ini bener. lagi hujan. Bu Zia, izin saya sapa-sapa lagi pesertanya, takutnya ada yang Siap, ketiduran, siap. Bu Zia. Sayang Oke, banget kalau sampai ada betul, yang ketiduran. betul. Halo, Itu masih biasanya semangat saya ya? kalau ketiduran. Iya. Halo, masih Hai, Bu. semangat? Masih, Masih, Mas. Masih ya? masih. Kira-kira mau udahan atau lanjut? Lanjut. Lanjut. Emang nggak Bu. ngantuk? Enggak. Emang nggak mau malam Lanjut, mingguan? lanjut. Lanjut. Lanjut Minggu. aja. Oke, nggak malam mingguan nggak apa-apa Mas. Yang penting saya paham hukum, akhirnya STR di tangan saya Mas. Gitu ya? Oke, Betul, nggak apa-apa. Kan nggak setiap Betul. malam minggu ya. Malam minggu kan nggak setiap hari juga. Nggak apa-apa kita korbanin malam minggu ini. Yang D3 yang masih di chat sama pacarnya bilang, saya lagi belajar untuk menata masa depan yang lebih cerah begitu. Bilang pacarnya dulu sebentar ya. Karena kita akan mau lanjut ke soal berikutnya sesuai permintaan katanya lanjut. Berarti Oke, ketagihan ya. lanjut. Ya udah silakan Bu ya kita lanjut. Baik, kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, silakan. Wah, soal apa nih? Silakan soal nomor 5 kita mulai 1 menit dari sekarang. Maaf Kak, ini obrolannya dinonaktifkan ya Kak, nggak bisa nulis di chat ya. Iya, nanti setelah 1 menit baru dinyalakan ya. Oke. Di tempat saya kok nggak kelihatan ya soalnya. Di sini kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Oke. Sini juga kelihatan, Bu. Aman. Obrolan dinonaktifkan. Oke, silakan dijawab di kolom chat. Iya, buat bunda-bunda teman-teman yang baru join, sistem belajarnya supaya kondusif, tidak apa ya, biar nggak tabrak-tabrak, nggak bingung-bingung gitu. Setiap ngerjain soal, nanti kolom chatnya dimatikan. Nanti kalau udah 1 menit waktunya baru dinyalakan. Ini proses membiasakan teman-teman ngerjain soal sepanjang ini dengan waktu 1 menit begitu. Nah, kenapa dimatikan? Kalau nggak dimatikan nanti ikut-ikut jawaban yang sudah muncul. Karena Voko itu ingin melatih teman-teman bunda-bunda supaya milihnya itu sesuai analisanya sendiri. Karena pas ukom pun nanti ngerjainnya sendiri, nggak bisa dibantuin sama teman sebelahnya. Jadi di Voko ini pokoknya dididik bener-bener supaya nanti siap menghadapi juga potensi. Terasa kok nanti pada saat udah ikut sering di Voko pasti terasa. Pasti terasa. Dan pas ukom nanti inget, oh iya katanya Mas Adi di Voko itu katanya begini, oh iya terjadi lagi nih sekarang nih gitu. Setuju? Oke. Kalau kita lihat di kolom chat jawabannya ya, benar banget Mas, biar nggak gaduh jawaban orang lain. Iya benar itu. Betul benar. Tempat saya nggak muncul. Oh iya, yang nggak muncul soalnya kalau pakai HP digeser ke kanan atau ke kiri layarnya, biasanya begitu. Kalau pakai HP, kalau pakai laptop kayaknya nggak gitu sih, langsung tampil. Untuk teman-teman nggak perlu coret-coret ya, karena pegel juga nih Mak ngapus-ngapus ini. Ya jangan dicoret-coret ya, kasihan yang lagi baca ya. Oke, sudah selesai soalnya.
waktunya juga sudah minus 1 menit lebih. Kita akan membahas soal yang terakhir. Dan saya ingatkan kembali, besok kita ada pertemuan kelas lagi. Jangan sampai ada yang telat masuk sehingga tidak bisa join. Karena sampai detik ini mentok ke 300 karena memang akunnya cuma untuk 300 orang. Kalau besok semua orang bisa masuk, tenang aja. Besok semua orang bisa masuk. Jadi ajak ya semua temennya ya. Jangan ada yang kelewat sedikit pun, ajak. Oke, silakan Bu Zia, kita bahas soal yang kelima. Oke, baik. Baik, saya lihat di kolom chat ini semuanya sepertinya bakalan betul berjamaah Mas Adiyu untuk imunisasi ini ya. Jadi ini sebuah progres yang bagus ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 langsung bisa semua yang kelima Wih, gitu ya. langsung berasa ya Bu Iya, hasilnya. jadi Bu hasilnya Zia tuh siapa dulu langsung bisa dosennya? gitu. Jadi di sini pertanyaannya langsung ya ke soal yang kelima. Ini topiknya mengenai imunisasi ya, tadi mengenai kehamilan, infeksi, kesehatan reproduksi ya, kemudian etik, sekarang imunisasi. Masih banyak lagi sebenarnya ya kisi-kisinya ya. Tapi mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan dosen-dosen yang lain pun pasti lebih beragam ya. Jadi di sini mengenai imunisasi apakah yang diberikan kepada bayi dalam kasus tersebut. Kebetulan di sini itu bayinya usia 9 bulan. Terus gitu, imunisasinya itu ternyata lengkap sudah tercatat di bukunya. Berarti sudah nggak kelewatan itu sebelum usia 9 bulan, sudah semua. Berarti tinggal kita lihat yang usia 9 bulan, itu dia harusnya dapat apa. Sudah, tinggal itu doang. Ya ini kalau nggak hafal atau nggak tahu ya, ya mungkin efek hujan gitu aja sih. Kalau sampai nggak tahu ya, atau lupa ya. Jadi di sini yang paling tepat, saya kira teman-teman akan lebih berjamaah semua. Jadi kalau pada usia 9 bulan, maka balita ya atau bayi usia kurang dari 2 tahun, di bawah 2 tahun, Baduta itu akan mendapatkan imunisasi campak rubella. Itu kalau dulu. Sekarang ada tambahan IPV. Sehingga IPV-nya sudah yang kedua. Kemudian campak rubelanya yang pertama. Jadi diingat-ingat, campak rubella yang pertama di usia 9 bulan. Setelahnya booster. Ya, setelahnya booster. Pokoknya kalau ingat campak, 9 bulan. Kalau kurang dari itu berarti belum waktunya tuh. Nah, gitu. Sehingga yang paling tepat adalah yang E. Coba kita sama-sama lihat nih. Sama-sama lihat imunisasi ya yang sesuai dengan program. Jadi imunisasi wajib itu sebenarnya kalau saya sendiri kurang setuju ya, imunisasi wajib itu kayak yang lain itu kayak nggak penting gitu ya. Kalau sudah diwajibkan yang itu doang, padahal semuanya juga penting. Jadi ini imunisasi program ya yang dari pemerintah. Kalau usia kurang dari 24 jam HB0. Kalau usia 1 bulan polio 1 tetes kemudian BCG ya. Kemudian usia 2-3 bulan ini mulai ada DPT-HP HIP ya, pentabio ya. Di usia 2, 3, 4 diingat-ingat sudah ada DPT-HP HIP. Kemudian ada PCV, ada RV. Ya, ada PCV, kemudian ada RV. Nah, di sini PCV dan RV ini termasuk imunisasi yang baru ya, PCV, rotavirus, IPV. Nah, ini yang harus diketahui, bukan hanya DBT HB, polio, sama campak saja. Nah, di sini yang perlu diingat, tadi 9 bulan sudah paling mudah ya, ingat 9 bulan campak. Setelahnya adalah booster. Kemudian IPV itu yang pertama ada di usia 4 bulan, yang kedua di usia 9 bulan. IPV mulai dari usia 4 bulan. Kalau PCV di usia 2-3 bulan. Kemudian nanti baru di booster di PCV yang ketiga usia 12. Kalau rotavirus sama dengan DPT HB HIP. Rotavirus di usia 2, 3, dan 4 bulan. Ya. Di sini ada pemberiannya. Jadi sekali lagi bukan hanya jadwalnya, tapi kita harus tahu cara penyuntikan,
area, dan juga dosis. Kalau dosis paling mudah BCG 0,05, jangan sampai lupa. Yang dari D3 maupun yang dari profesi. Yang lainnya 0,5 yang injeksi. Kalau yang tetes, di sini ada polio, ada rotavirus ya. Rotavirus 0,5 tetes, kalau polio 2 tetes saja. Ya, ini untuk dosisnya. Kemudian untuk jadwal ini. Kebetulan di soal tadi mudah. Oh, 9 bulan, tinggal kita nulis campak sama IPV 2. Karena yang lainnya sudah lewat, sudah rutin. Tapi nanti kok tiba-tiba dia sudah usia 4 bulan. Tapi ternyata belum dapat PCV 2, belum dapat DPT-HB 2. Nah, ini kita harus teliti. Nanti kadang ada di soal itu yang muncul usianya sudah melewati ini usia pemberian, jadwal pemberian. Usianya sudah melewati jadwal pemberian. Itu kita jangan sampai terkecoh. Selagi jadwalnya atau masih ada waktu untuk mengejar imunisasi ini di usia tersebut, kita harus kasih imunisasi yang belum diberikan. Ya, jadi bukan hanya kita tahu sesuai jadwalnya, kita juga harus tahu kalau misalnya usia 4 bulan tapi ternyata dia belum dapat DPT HP HIP 2, ya dikasih itu dulu. Ya, kita lihat riwayatnya. Kalau kebetulan di soal ini riwayatnya sudah semua, maka kita mudah. Tinggal cari yang 9 bulan imunisasinya apa, gitu saja. Nah, yang perlu diketahui lagi ini untuk informasi saja, campak, ya, campak itu usia yang pertama adalah pemberian 9 bulan. Setelah itu adalah dosis lanjutan booster. Minimal pemberiannya booster dari imunisasi campak yang awal itu adalah 6 bulan. Walaupun teman-teman yang di program itu kan 18 ya, tapi jangan lupa minimal intervalnya adalah 6 bulan, itu sudah bisa diberi. Jadi mulai dari usia 15 sampai 18 bulan, booster pertama itu sudah bisa diberi. Ini untuk informasi. Kok jika mungkin nanti ketemu soal yang seperti itu. Ya. Oke, itu untuk pembahasan yang kelima. Saya kembalikan ke Mas Adi. Baik, siap Bu Zia. Alhamdulillah udah dibahas, dibantu bahas sama Bu Zia 1 sampai 5 soal. Kita cek dulu yuk Bu Zia. Ini teman-teman ngerjain soal Bu Zia ini betulnya berapa nih Bu Zia? Apa nggak dicatat jangan-jangan nih ya? Coba Iya, diketik ada di yang kolom betul chat dong. semua 1 sampai 5 mungkin. Kalau sudah Coba. semua ya langsung satu kali wes. Betul. Belum. Pasti Bu, iya. Coba diketik dulu betul berapa? Dari 1 sampai 5 soal? 4. Nggak usah malu-malu ya, nggak apa-apa. Misalnya, Mas, saya cuma betul 1, nggak apa-apa. Ini progres. Kalau teman-teman sekarang betul 1, 2, kita cek di pertemuan berikutnya. Meningkat atau menurun? Kalau meningkat, pertahankan. Gitu ya. Betul 3, 4, 5, 3, 5, 5. Wih, udah banyak yang betul 5 nih. Betul 2. Oke, betul 3. 2, 3, 4, 5 gitu. Bisa, alhamdulillah tapi Mas Bil. Ya, udah banyak Bu nih yang betul 5 Bu. Memang nggak pernah gagal nih Bu Zia kalau udah ketemu peserta nih. Kira-kira mau lagi nggak nih sama Bu Zia belajar soal kayak gini? Coba ketik mau atau tidak mau. Coba ketik. Mau lagi nggak ketemu sama Bu Zia? Mau? Mau lagi Mas, mau. Ini ada mahasiswanya Bu Zia juga kan yang masuk nih. Nah, mana pesertanya Bu Zia nih? Mungkin ada ya. Lebih banyak kayaknya dari luar negeri. Luar negeri. Kalau kemarin ada Bu yang udah kerja di luar negeri. Kemarin dari Arab ada yang ikut Zoom ya Bu, yang di tahun 2003 Oh ini ya, mungkin sekolah lagi gitu ya, tapi dia kerjanya di sana. Iya, betul. Iya sama sih ya. Ada beberapa mahasiswa juga udah di Jepang, udah di Arab. Di Jepang, Arab itu memang besar itu peluangnya bidan perawat luar biasa. Alhamdulillah. Mau banget Kak Vika. Oke, berarti nanti mau lagi ya ketemu sama Bu Zia. Tenang aja. Intinya kalau teman-teman udah ngerasa nyaman belajarnya seperti ini di Voko, pertahankan. Toh juga teman-teman masuk ke grup ini nggak bayar. Kita gimana ya, pokoknya ciptain angkatan kita lulus 100% gimana pun caranya gitu aja intinya.
Kan yang lulus yang senang Betul. teman-teman sendiri, bisa Iya, ngundang nanti kan orang tuanya gitu ya, kedepannya Bu. juga iya, maksudnya nanti yang praktek ya ibu-ibu sendiri gitu kan, yang Iya, dapat betul. lebihnya juga ibu-ibu tuh. Benar. Kan kalau STR-nya nggak di tangan atau garis besarnya nggak lulus UKM, ya kita sendiri yang pusing. Betul Mending sekali. pusing di awal, pusing sebelum Betul. UKM itu lebih baik daripada pusing setelah UKM. Pusingnya double. Double biaya, double pikiran, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang belum mikirin yang namanya gagal, persiapkan. Apalagi untuk yang pertama kali. Tapi kalau ada yang sampai pernah gagal UKM, jangan putus asa, jangan patah semangat. Masih ada persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Oke, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang mau lagi ketemu sama dosen seperti Bu Zia, dan besok juga ada pertemuan lagi sama dosen yang lainnya supaya ada varian, supaya ada perbedaan, dan teman-teman sekali lagi jangan sampai telat masuk. Intinya seperti itu. Mungkin karena waktunya juga memang 1 jam, ini udah lewat berapa menit? 10 menit ya, karena tadi mulai jam 19.18. Kalau gitu Bu Zia mungkin sudah selesai memaparkan atau mencontohkan, ini loh enaknya belajarnya seperti ini. Belajar UKOM tuh nggak susah, malah ketagihan gitu ya. Jadi Bu Zia Iya, nanti kita bisa buat menyenangkan ya, siap. Nanti Bu menyenangkan Zia aja. bisa teman-teman bisa ketemu Bu Zia di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi besok kita ketemu sama dosen yang berbeda ya, sesuai yang ada di poster kegiatan. Kalau gitu, mungkin Bu Zia boleh Bu menutup kelas malam ini sekaligus memotivasi teman-teman supaya terus konsisten belajar UKOM dari sekarang. Silakan Bu. Oke, jadi saya itu tidak bisa berkata-kata ya Mas Adi ya, tidak bisa berkata-kata manis, tapi yang penting selalu saya berdoa untuk semua teman-teman mahasiswa bidan dari Sabang sampai Merauke yang mau ikut UKOMNAS bidan itu semuanya langsung bisa lulus 1 kali UKOM ya, karena nanti dampaknya itu belum bukan karena lulusnya, tapi nanti setelah kalau sudah lulus itu dampaknya yang luar biasa manfaatnya untuk semua orang ya. Gitu. Jadi di sini saya tutup untuk pertemuan pada malam hari ini dengan sebuah pantun ya. Mungkin pantun ini sudah pernah ada yang membaca karena saya belum sempat buat pantun lagi gitu ya. Ada orang sukses jadi pengusaha, Cakep. pernah juara tingkat kabupaten, Cakep. ikut diambil FOFO bagian dari usaha, bekal hadapi UKOMNAS 100% pasti kompeten. Jadi tidak harus Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Zia. siap kompeten Amin. semuanya di UKOMNAS Bidan 2025 ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Adi. Sukses Baik. untuk semua. Siap, terima kasih Bu Zia untuk pantunnya. Buat teman-teman yang mau berteman lebih lanjut sama Bu Zia, ada Instagramnya ya, @ziahurin.in. Silakan Ya, kebetulan diserbu. teman-teman yang dari Foku itu banyak itu yang follow ya sering Bu. komunikasi juga lewat Siap. ini. Kapan hari juga ada yang apa di DM Mas Adi Ya, itu banyak yang DM saya. Alhamdulillah Bu Zia ini kita lulus. sudah lulus. Iya, ada yang dari Foku itu. Siap. Itulah kalau Terharu saya sampai baca. ya Bu, karena Foko ini selalu menjaga hubungan Bu. Jadi Iya, teman-teman itu alhamdulillah. kalau udah percaya sama Foko, kita jaga kepercayaannya supaya terus memberikan fasilitas yang terbaik sesuai keinginan. Akhirnya kalau udah lulus, tanpa kita minta mereka mengabari Iya, sendiri betul. ya Bu. Betul. Jadi Ya, kita belajarnya nyaman ya. Jadi ya, nggak kayak terbebani, nggak kayak ya, terpaksa gitu. Karena udah kayak belajar sama keluarga sendiri aja gitu, teman-teman sendiri aja gitu. ya. Padahal semuanya dari jauh gitu. Nggak pernah ketemu langsung ya Bu, Gak tiba-tiba pernah ketemu langsung. kayak keluarga aja gitu. Iya, sekali lagi silakan yang mau melanjutkan hubungan pertemanan antar Bu Zia, silakan di follow Instagramnya ya. Saya bacain lagi deh nih, @ziahurin.in. Silahkan. Kalau yang mau follow Foko juga ada di atas ya, foko.indonesia. Oh iya, iya. Itu ada TikToknya, ada Instagramnya, ada juga YouTube-nya. Jadi silahkan saling support untuk kita semua. Kalau gitu Bu Zia boleh meninggalkan Zoom untuk istirahat. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sukses. Sehat selalu, selamat istirahat. Saya kembalikan ke Mas Adi. Terima kasih Mas Adi, izin Ya, leave ya. terima kasih Bu Zia, selamat istirahat, sehat selalu Ibu Zia. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bunda-bunda teman-teman sekalian, kegiatan belajarnya kurang lebih seperti itu dan besok kita akan ketemu lagi. Kira-kira kalau belajar kayak gini, bunda-bunda betah nggak? Bosen nggak belajar kalau kayak gini? Betah Mas Dwi. Serius nih, betah nih? Betah Mas. Serius ya, oke. Kalau misalnya betah, besok silakan ikut lagi kegiatannya di jam yang sama ya, jangan sampai ketinggalan. Tadi tuh mentok 300 Baik terus. Mas. Karena akunnya memang 300 nih. Jadi, tapi besok diusahakan akunnya yang lebih lebar lagi. Jadi, teman-teman yang udah hadir malam ini bisa ngajak teman-temannya, gitu ya. Ini masih ada yang di jalan ternyata. Kak Nani, jauh banget perjalanan sepertinya. Udah 1 jam masih di mobil nih Kak Nani. Jangan lupa makan dulu Kak Nani. Yang mau buang air kecil, jangan lupa bilang ke Pak Supir, minggir dulu mau buang air kecil. Jangan ditahan sampai rumah ya. Oke, buat teman-teman yang di jalan juga, hati-hati di jalan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di jalan. Jika meninggalkan kendaraannya, harap dikunci, begitu ya. Buat teman-teman D3 maupun Maaf profesi. Kak, bisa bagikan soalnya tidak. Kak Susi, halo Kak Susi. Suaranya putus-putus, ada pertanyaan? Blueprint misalkan soal misalkan Halo Kak Susi. itu. Kan soal-soal tadi tidak Kak, dari 1 sampai 5. Di-share atau tidak ya pertanyaan? Tinggalan 3 soal soalnya tadi. Iya. Oh iya, nanti di-share ya.